Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saudara, kita mulai melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir falsafi ya. Setelah diskusi yang sudah lakukan melalui makalah yang sudah ditampilkan oleh para pemakalah, berikut saya ingin tambahkan penjelasan tentang tafsir falsafi ya. Karena memang untuk tafsir falsafi ini memang hari ini kita tidak menemukan buku referensi atau buku buku tafsir yang secara spesifik ya, yang ditulis secara utuh. Kalaupun ada, kita menemukan datanya seperti tafsir Ibnu Sina dan lain-lain. Kita tidak menemukan kitabnya secara khusus yang bisa kita telah langsung. Maka pada kesempatan ini saya ingin menambahkan tentang beberapa penjelasan yang penting kita pahami terkait dengan tafsir falsafi ya, atau tafsir dengan corak filsafat. Baik, saudara, kita ingin lihat sedikit tentang lintasan sejarah ya dari tafsir filsafat ini. Pertama yang harus kita pahami bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang berbicara tentang al-wujud wa ahkamuh ya. Jadi maudhu' al-falsafah, jadi tema-tema kajian dalam ilmu filsafat itu adalah tentang al-wujud, tentang segala benda yang ada, wa ahkamu, dan hukum-hukum yang ada di dalam benda itu. Kemudian wa ya'tamidul falasifah 'alal aqli wal istidlal fi tahlilil wujud. Kemudian yang dipegang oleh para filosof itu dalam membahas, dalam mengkaji, dalam menganalisis tentang hal-hal yang ada itu, mereka berpegang kepada akal ya. Ini kata kuncinya ya. Bahwa memang akal dijadikan sebagai dasar dan sebagai argumentasi dalam menganalisis, dalam membahas tentang segala yang ada. Itu prinsipnya ya. Jadi bahwa dasar mereka dalam berfilsafat itu adalah bagaimana mengoptimalkan akal untuk memikirkan, merenungkan, meneliti, menelisik tentang objek yang ada ini. Nah, maka dalam konteks ini wa qad kana al-istidlalul aqli mawjudan fi sadril Islam wastakhdamahu al-Qur'an wa syajja'a alaih. Maka korelasinya adalah bahwa istidlalul aqli ya, berargumentasi secara logis atau berdasarkan akal adalah sesuatu yang maujud fi sadril Islam. Sesuatu yang ada, sesuatu yang bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita bicara filsafat Islam, di antara argumentasi dasar filsafat Islam itu adalah adanya motivasi Al-Quran, adanya peluang yang diberikan oleh Al-Quran agar manusia mengoptimalkan peran akalnya dalam memikirkan dan menganalisis tentang segala yang ada di dunia ini. Nah, ini dasar ya, atau bisa ini juga disebut sebagai kenapa munculnya tafsir filsafat ini. Jadi meskipun dia adalah sebuah pola yang memang mengedepankan akal dalam memikirkan dan merenungkan sesuatu, namun praktek seperti itu, praktek optimalisasi akal dalam memikirkan sesuatu, itu eksistensinya, keberadaannya diakui dalam Islam, atau bahkan didorong oleh Islam. Nah, itu secara prinsip ya, bagian yang harus kita pahami, korelasi antara Islam dan filsafat ya, bahwa filsafat adalah upaya untuk mengoptimalisasi akal dalam memikirkan yang ada, sedangkan Islam adalah agama yang memang memiliki prinsip memotivasi manusia untuk mengoptimalkan peran akal dalam memikirkan yang ada. Adapun filsafat secara istilah ya, atau dalam konteks ilmu filsafat yang kita pahami,
itu baru muncul di dalam Islam fi zamanil Abbasiyin ya. Jadi secara prinsip tadi bahwa umat Islam memanfaatkan akal dalam memikirkan sesuatu itu sejak awal Islam sudah ada. Nah, perintah pertama saja iqra, belajar, membaca, berpikir ya. Nah, itu prinsip itu, benih itu sudah ada. Ya. Namun terakumulasi menjadi sebuah filsafat di dalam Islam itu baru mulai pada zaman dinasti Abbasiyah. Khususan fi ahdil Mansur wal Ma'mun. Lebih khusus lagi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mansur. Dua khalifah dari dinasti Abbasiyah. Baru secara terminologi filsafat itu dikenal oleh umat Islam. Wadzalika 'indama turjamat atharul Yunani wal Hindi wa Faris ila lughatil Arabiyyah. Nah, interaksi umat Islam dengan filsafat itu dimulai kapan? Di saat terjadinya penterjemahan ya filsafat-filsafat Yunani, Hindu dan Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi pada masa Al-Mansur dan Al-Ma'mun, puncaknya nanti di Khalifah Harun ar-Rasyid juga, bahwa interaksi umat Islam dengan Eropa itu sangat interaksi umat Islam dengan filsafat Barat itu sangat tinggi, sehingga terjadilah penterjemahan secara masif filsafat Yunani, Hindu dan Persia ke dalam bahasa Arab. Maka di saat terjadi penterjemahan itu, wa inda dzalik ta'arrafal mufakkirun wal muslimun ala kultubil falsafiyah fi Iran wal Yunani. Nah, dengan terjadinya proses penterjemahan itu, maka di saat itulah para mufakir Islam, pemikir Islam berkenalan ya, mengenali buku-buku filsafat dari Iran dan Yunani. Wa azharu rududu fi'li mukhtalifah tujahu hadhihi al-falsafat. Fahunaka man ya'tabara hadhihi al-afkar mukhalifah lil Islam wa aradaha. Nah, di saat terjadi interaksi umat Islam dengan pemikiran filsafat tadi, maka muncullah perbedaan sikap di antara para mufakir Islam pada waktu itu dengan filsafat. Ada mereka yang memang memandang bahwa pemikiran filsafat itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak cocok dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu kemudian mereka menulis buku untuk menolak pikiran-pikiran filsafat itu. Seperti diantara tokohnya Imam Al-Ghazali dan Imam Fakhrur Razi. Ini ulama yang menolak interaksi atau menghubungkan antara filsafat dengan Islam. Ya. Namun ada juga ulama-ulama yang memang setuju dengan konsep-konsep filsafat, lalu kemudian mereka mencoba mencari titik temu ya, mengkompromikan pikiran-pikiran filsafat itu dengan prinsip-prinsip nilai yang sudah, termasuk juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka di antara tokohnya itu adalah Imam Al-Farabi, Sadruddin Asy-Syirazi, kemudian Abi Ali Ibnu Sina. Jadi yang kita kenal sebagai filosof-filosof muslim, yaitu Al-Farabi, kemudian Asy-Syirazi, dan kemudian Ibnu Sina. Nah, dan juga beberapa tokoh lain. Nah, lalu mereka mencoba mengkonfirmasi atau bahkan juga mencari kesesuaian antara teori-teori filsafat itu dengan nilai-nilai Islam. Nah, termasuklah di dalamnya mereka mencoba mencari kesesuaian nilai-nilai filsafat itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian mereka menulis buku-buku tafsir dengan pendekatan ilmu-ilmu filsafat yang sudah mereka pahami. Maka di saat itulah kemudian muncullah tafsir yang dikenal dengan tafsir corak falsafi sebagai efek dari interaksi pemikir-pemikir Islam dengan filsafat-filsafat Barat. Nah,
Walaupun sebahagiannya kontra, tapi sebagiannya ada yang pro dan kemudian melakukan itu, termasuk juga dengan dalam konteks dunia tafsir itu pun dilakukan. Baik, itu gambaran ringkas ya munculnya tafsir falsafi di dalam Islam. Kemudian beberapa karakteristik yang juga harus difahami kembali dari tafsir filsafat itu. Pertama, al-iltifat ila tafsir al-ayat al-muta'alliqah biwujudillah wal wasifati. Jadi mereka lebih concern memperhatikan tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan wujudullah, jadi keberadaan Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian juga al-iltifat ilal ayat al-mutasyabih. Mereka juga punya concern, punya perhatian terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi ayat-ayat yang dianggap pemahamannya oleh ulama mutasyabihat, bagi para mufassir pada tafsir falsafi mereka justru berselera ya, memiliki perhatian-perhatian khusus terkait dengan ayat-ayat tersebut. Kemudian juga ciri ketiganya adalah ta'wil zawahirul Quran. Salah satu karakternya adalah mereka cenderung mentakwilkan zawahirul Quran. Jadi makna-makna zahir dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kadang memang penafsirannya itu keluar dari makna zahir-zahir ayat ya. Jadi mereka lebih nanti akan ada kaitannya dengan karakter tafsir berikutnya, itu tafsir sufi, lebih mencari makna-makna lain dari ayat Al-Quran di luar makna zahirnya. Tetapi pendekatan mereka lebih dengan pendekatan filsafatnya atau logikanya. Kemudian juga yang cenderung terjadi dalam tafsir filsafat itu adalah at-taufiq bainaha wa bainal ara' al-falsafiyah wal ayat. Jadi mereka mencoba at-taufiq. Taufiq itu artinya mengkompromikan, antara menyesuaikan antara pandangan-pandangan filsafat, pandangan-pandangan filosof dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau kalau tidak taufik, juga terjadi kecenderungan mereka itu yang ketiga itu adalah ittikhadul ayat, menjadikan ayat itu sebagai syahidan alal ara'il falsafiyah. Jadi ayat dijadikan sebagai argumentasi, syahid ya, menjadi saksi. Tapi di sini kita maknakan argumentasi ya. Ittikhadul ayat syahidan 'alal ara'il falsafiyah. Mereka menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai argumentasi dari pandangan-pandangan filsafat. Jadi mentakwilkan makna zahir ayat atau mencoba at-taufiq, mengkompromikan atau menyatukan antara makna ayat dan pandangan filsafat, atau menjadikan ayat sebagai argumentasi dalam pembenaran terhadap pandangan-pandangan filsafat ya. Kemudian menurut Imam Az-Zahabi, para filsuf itu, mufassir dari kalangan filsuf itu, lahum tariqani litaufiq bainad din wal falsafah. Mereka punya dua jalan, dua cara dalam menggabungkan, mengkompromikan antara agama dan filsafat ya. Tentunya di sini dalam termasuk di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan teori-teori filsafat ya. Cara yang pertama adalah ta'wilun nusus ad-diniyah wal haqa'iq asy-syar'iyyah bima yansajimu ma'al ara'il falsafah. Jadi mereka melakukan pentakwilan nas-nas agama dan hakikat-hakikat syariat. Termasuklah tentu di sini mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Apa makna takwil? Kita kembali memalingkan suatu makna sebuah ayat dari makna yang rojihnya, yang kuatnya, yang zahirnya kepada makna yang marjuh ya. Nah, di sini juga terjadi pentakwilan nas-nas agama termasuk Al-Quran dan hakikat agama dengan sesuatu yang senafas, sejalan dengan pandangan-pandangan filsafat. Jadi artinya di sini ayat-ayat Al-Quran itu ditundukkan kepada pandangan-pandangan filsafat, disesuaikan, atau dicocokkan maknanya dengan teori-teori filsafat.
Kemudian yang kedua, syarhun nusus ad-diniyah, menjelaskan, merincikan nas-nas agama, wal haqa'iq asy-syar'iyyah, dan hakikat-hakikat syar'i, bima yattafiqu ma'al ara'il falsafiyah wa tahmilu hadhihi al-ara' 'ala an-nusus. Wa hadhihi tariqah akhtar min al-aula. Jadi kalau tadi mencoba mentakwilkan makna ayat, yang kedua adalah mensyarah nas-nas agama, hakikat agama dengan hal-hal yang sejalan dengan pandangan filsafat. Kemudian mereka tahmilu hadhil ara' 'ala nusus. Lalu mereka memalingkan atau membawakan pandangan-pandangan itu terhadap nas. Artinya apa? Dalam konteks ini memang makna nas itu dijelaskan dengan pandangan filsafat, lalu kemudian mereka memproklamirkan bahwa inilah makna yang ditunjukkan oleh nas itu. Jadi berdasarkan penjelasan mereka terhadap nas itu berdasarkan teori-teori filsafat. Baik, kemudian yang keempat ciri-cirinya atau karakteristiknya itu adalah al-istifadah minal aqli wal burhan, ya. Jadi mereka mempergunakan akal dan logika dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, wa'tibad al-manhajiyyin al-ijtihadi wal aqli fit tafsir. Dan mereka memang berpegang teguh kepada metode ijtihad dan akal di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi peran akal sangat tinggi bagi mereka, sehingga kadang-kadang penjelasan hadis itu diabaikan, atau penjelasan ulama-ulama sebelumnya dijelaskan, tetapi mereka lebih memang mendasari tafsir-tafsir mereka dengan konsep ijtihad dan akal. Kemudian yang kelima, innal ba'its 'ala tafsir huwa ad-difa' 'anil ara' wan nazariyat al-fasihah al-khassah. Nah, yang terjadi sebenarnya dalam konteks tafsir filsafat ini yang terbanyak adalah ad-difa' 'alal ara' wan nazariyatul falsafah al-khassah. Sebuah pembelaan terhadap teori-teori dan pandangan-pandangan filsafat. Jadi sesungguhnya di dalam tafsir falsafi itu yang terjadi kebanyakan itu. Jadi pembelaan terhadap konsep-konsep filsafat. Itu kira-kira karakteristik ya dari tafsir falsafi itu. Kemudian macam-macam dan referensi penting ya. Macamnya itu pertama ada ittijahul falsafah al-masyaiyah fi tafsir. Ada yang disebut dengan filsafat masyaiyah di dalam tafsir ya. Kalau filsafat masyaiyah itu intinya adalah konsep filsafat yang merujuk kepada pemikiran Aristoteles ya. Dan yang masuk dalam kategori itu adalah Ibnu Sina ya. Kemudian dengan kitabnya Asy-Syifa ya. Kemudian kitab-kitab tafsir yang masuk dalam kategori filsafat masyaiyah ini yang mengikut pemikiran Aristoteles ini, di antaranya tafsir Ibnu Sina, kemudian kitab An-Nairuziyah fi Ma'anil Huruf Al-Hijaiyah li Ibnu Sina juga. Kemudian itu yang dua kitab ya. Namun kita tidak menemukan kitab ini sekarang ya. Sehingga memang tidak bisa kita tampilkan kitabnya secara langsung. Kemudian yang kedua ada corak filsafat Isyraqiyah fi tafsir ya. Yang masuk dalam filsafat Isyraqiyah ini itu adalah yang merujuk kepada Neoplatonisme ya. Jadi kalau dalam konteks filsafat barat itu kan ada Plato, ada Neo Plato. Jadi kalau masyaiyah tadi Plato ya, mengikuti filsafat Plato. Tapi kalau Asy-Syi'iyah itu Neoplatonisme, dan kemudian juga mengikuti filosof-filosof Iran ya. Dan di antara tokohnya adalah Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi ya. Syekh Syihabuddin Asy-Suhrawardi. Nah, itu pembagian dari tafsir filsafat ya. Kemudian yang ketiga, corak ittijah al-hikmah al-muta'aliyah fi tafsir ya. Hikmah muta'aliyah fi tafsir
di sini wa huwa manhajut talfiqi min al-masyayikh wal falsafah isyraqiyah. Artinya dia mencoba mencampur ya, mencampur antara filsafat masyaiyah dan filsafat isyraqiyah. Mencampur teori-teori yang merujuk dari Plato dan New Plato. Dan Sadruddin Asy-Syirazi di antara ulama yang dianggap memilih metode ini. Di antara kitab-kitab tafsir dalam bentuk yang ketiga ini adalah Tafsir Al-Qur'anul Karim karangan Muhammad Ibrahim Sadruddin Asy-Syirazi atau yang dikenal juga dengan Mula Sadra ya. Mula Sadra. Nah, kemudian ada juga Tafsir Asrarul Ayat yang ditulis kemudian juga Tuhfatul Abraz fi Tafsiril Quran Muhammad Malaikah ya, kemudian Tafsir Ridwan Al-Miraz Abdul Wahab, kemudian Mukhzil Irfan, kemudian juga Al-Mizan fil Quran Allamah Tabatabai. Nah, ini yang mungkin ada kita temukan tafsirnya ya. Allamah Tabatabai. Nah, itu beberapa yang perlu kita fahami tentang corak-corak dalam penafsiran atau tafsir filsafat ya. Tafsir filsafat. Baik, ini beberapa penjelasan tambahan terkait dengan tafsir falsafi ya. Setidaknya ini bisa menjadi wawasan bagi kita dalam memahami corak tafsir Al-Quran selain dari apa yang sudah didiskusikan dalam makalah sebelumnya. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.